qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalika wal mudmaru isna asyara wa hiya darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabatuma wa darabatum wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini lu ngambil duit sayur apa enggak? Kalau mau ngambil buruan. Udah, lu maju-maju sini. Duit mau banyak. Berapa duit sayur? Udah pegoy dulu. Nih. Lu apa yuk? Nih. Lu kok goceng? Udah duit mau banyak. Lu emang lu pikir lah banyak nih. Udah al gak usah lah. Bandel. Tuh banyak duit. Bayar tukang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini kaitannya berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala, dan telah berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala, wa wassayna, dan telah berwasiat siapa kami, al insana, pada manusia. Ini insan, kalimat al insan manusia itu cenderung dalam bahasa Al-Quran ada al insan, ada nas, ada bashar. Anda kan udah berkali-kali saya kasih tahu. Kalau kaitannya al insan itu yang berhubungan dengan kejiwaan. Kalau bashar kaitannya manusia dengan ciptaannya kasat atau kasar. Bashar itu kan kulit itu kan kasar. Kalau nas itu manusia tapi kaitannya membangun hubungan interaksi sosial. Maka hablum minan nas, nggak ada hablum minal basar, nggak ada hablum minal insan. Maka kaitannya menghargai waktu juga sama, wal asri innal insana. Nah, ini kaitan masalah bangun kejiwaan. Maka orang yang normal jiwanya pasti menghargai waktu, nggak bercanda melulu, nggak main-main melulu. Dengar? Kami berwasiat al insana, pada manusia, biwalidayhi, dengan bakti dengan kedua orang tuanya. Hamalat, telah mengandung, hu, pada insan, siapa, ummuhu, ibunya insan, wahnan, dengan kepayahan, ala wahnin, atas kepayahan yang lain. Orang hamil itu capek. Yang laki kan nggak pernah pada bunting, perempuan kok belum pada bunting,
Ntar lu kalau udah pada hamil, udah pada bunting, lu ngerasain. Ya enggak? Kemana bayi dibawa, ke pasar dibawa, sampai buang air juga dibawa. Capek. Makanya orang ibu mengandung itu wahnan ala wahnin. Wa fisalu, dan bermula pisahnya insan, nyapihnya insan, fi amaini, itu dalam 2 tahun. 2 tahun. Maka normalnya begitu. Kan kalau anak-anak dulu begitu lahir kan disusui sama ibunya. Susunya namanya ASI. Air susu ibu. Tapi kalau nyebut ibunya bukan ibu, Umi. Bukan ASI tapi ASU. Lah kan air susu Umi. Lah iya kan? Kalau ASI itu kan kalau air susu ibu lah ASI. Lah kalau kalian manggil maknya bukannya ibu tapi Umi. Lah singkatannya apa? Lah ASU. Air susu Umi lah ya kan? Lah kok ketawa? Kan ASU kasar. Bukan singkatan, gimana sih? Lah ya ASI kalau air susu ibu gitu kan lah. Lah kalau yang manggil ibunya emak ya asem. Air susu emak. Lah kan begitu kan. Lah maka orang-orang ya sekarang ini, maksudnya orang-orang tua yang sekarang kan dulu disusui sama ibunya. Ya enggak ada kita dibeliin susu. Mau tanya Pak RT no. Disusuin beli apa? Promil, San, nggak ada. Kalau air tajin iya. Susu itu dulu, kalau nih dulu masa orang-orang tua dulu. Kalau kalian perempuan nggak bisa suruh ngelewet mah. Nggak pernah. Gosong iya. Kalau dulu masa diliwet. Jadi begitu pelekuduk, air beras itu kan putih kayak susu gitu kan. Nah itu diambil, dibuat minum. Kadang dikasih gula dikit biar manis, itu katanya susu. Padahal air tajin. Itu termasuk saya dulu waktu anak-anak, bukan saya waktu kecil. Sekarang kok gua masih kecil. Lah iya kan? Mana Andre? Lu sama Andre ya enggak? Lu sama gua sama Andre. Di Al-Aziz ini ada 3 yang awet kecilnya. Pertama saya, kedua Santi, ketiga Andre, kan gitu. Nah begitu minum air tajin. Nah begitu aja. Nah kalau sekarang coba aja Boko, Al sama Adi bertiga. Karena lu kan susu sukanya minum susu itu yang dijual itu susu apa? Susu apa? Susu sapi atau susu kambing. Makanya sukanya berantem. Lu iya apa enggak? Lah sembarangan. Lah kalau dulu minumnya air tajin, mau berantem ya. Bagaimana mau berantem? Malah tajin minumannya. Lah iya kan? Tuh. Karena manusia kandung oleh ibunya satu kepayan dari kepayan yang lain, masa nyapihnya atau masa pisah dari ibunya maksudnya ya dipetet kalau bahasa Jawanya itu nyapih. Itu selama 2 tahun. Anis kurli wali walidaika. Pada sesungguhnya kejadian uskur, bersyukurlah siapa kamu insan, li kepadaku kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Tuh ini keren. Allah menyamakan syukur kepada Allah diimbangi dengan syukur kepada kedua orang tua. Kalau nggak ada orang tua, lah kita lahir dari mana? Itu maksudnya. Anis kurli wali walidaika. Ilayya hanya kepadaku al-masiru bermula tempat kembali. Dikomentari oleh Habib Abdullah, fangzuru rahimakumullah. Maka lihatlah,
maka angan-anganlah siapa kalian semua, rahimah mudah-mudahan merahmatikum pada kalian semua, siapa Allah. Kalian lihat kaifa hali bagaimana, korona tasdid roknya, korona menyertakan, membarengi siapa Allah Ta'ala al-amro pada perintah bil ihsani dengan berbakti lil walidaini kepada kedua orang tua ma'a tauhidihi beserta mentauhidkan Allah wa ibadatihi dan ibadah Allah. Wa kaifa dan hali bagaimana corona, kan sekarang udah hilang corona ya, tapi belum hilang total, masih ada dikit-dikit. Membarengi siapa Allah syukrahuma pada syukur walidaini, berterima kasih kepada kedua orang tua, bisyukrihi dengan syukur kepada Allah. Loh, dikomentari kaitannya ayat tadi wawasoinal insana biwalidai, itu kalian kalau perlu apalin itu ayat ya. Itu dalam surah, tulis kalian, surah Luqman surat ke-31 ayat ke-14. Surat Luqman ayat ke-14. Bagaimana Allah menyertakan, maksudnya membarengkan berbakti kepada kedua orang tua itu dibarengkan dengan tauhid kepada Allah. Itu ayat yang pertama, maksudnya ayat yang awal, wawasoinal insana biwalidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Nah, terus yang ayat agak akhir, aniskurli wali walidaika, syukur kepada Allah juga harus dibarengi syukur kepada kedua orang tua. Ini menandakan hormat kepada orang tua itu sangat-sangat penting. Jadi nggak boleh ada yang songong sama orang tuanya. Memang kadang-kadang kan orang salah kaprah. Nah, enggak, giliran orang tuanya kaya, berarti kan anak jadi raja. Giliran anaknya kaya, orang tuanya jadi pembantu. Bener apa enggak? Anaknya disuruh, maknya disuruh ngomong cucunya. Loh iya kan? Tapi giliran orang tuanya kaya, walah, petentang, belaga. Ya kan? Adikang, adikung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Sombongnya naudzubillah. Tapi giliran jatuh anaknya yang kaya, orang tuanya bukan dijadikan raja, tapi malah orang tuanya dijadikan pembantu, disuruh jagain pintu, disuruh jagain gerbang dan lain sebagainya. Itu yang bahaya. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budu dan menyembahlah siapa kalian semua Allah pada Gusti Allah. Wala tusyriku dan jangan menyekutukan siapa kalian semua bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu. Sembahlah kalian semua kepada Allah. Kalau disuruh menyembah Allah nggak usah diinget-ingetin dulu. Subuh udah dibangunin, udah langsung bangun. Ngerti al? Jangan dibangunin aja masih susah. Bagaimana bangun kesadaran, bangun sendiri, termasuk perempuan. Loh. Jangan malam ada bercanda, giliran subuh pada kesiangan. Loh, kacau ini. Loh. Malu kalau sampai Bang Haji Zen yang bangunin. Loh. Kalau mentauhidkan kepada Allah jangan dicampur adukkan. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kalimat menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain itu maknanya luas. Ngerti maksudnya? Bukan berarti yang kemarin sudah saya jelaskan, bukan berarti kalau ini tumben saya nggak pakai batu.
Orang pakai batu, batu itu kan perhiasan. Ngerti maksudnya? Kemudian ada keris, keris dimusuhi. Nah, ini kan salah. Loh, keris itu kan bikinan empu, bikinan leluhur, produk apa bukan? Produk. Ya salah kalau ada orang nyembah keris. Ya keris yang memang bukan untuk disembah. Nah, tapi kalau kita rawat, kita jaga, itu sebagai warisan leluhur, salahnya di mana? Wah, tapi nanti menyembah keris, nggak ada nyembah keris. Wah, itu begini-begini, itu mah bentuk. Jadi kalau nyabut keris, kenapa ditinggikan? Itu supaya dijauhkan, itu supaya keris itu kan nih dengerin nih, saya kasih tahu. Keris itu diwarangin. Warangan itu mengandung unsur racun arsenik. Nah kalau dijauhkan itu biar nggak kehirup sama udara. Kenapa ditinggikan? Nah kalau di sini kan kendus angin, ngerti maksudnya? Jadi bukan menyembah. Paham maksudnya? Kalau menyembah, coba tanya Pak RT, tanya sama Kang Tamar. Kemudian dompetnya ketinggalan atau HP-nya ketinggalan. Dompet isinya ATM, ya enggak? Kelimbungan apa enggak? Weh, kelimbungan apa enggak kalau orang itu ketinggalan HP, ketinggalan laptop, orang yang kerja udah masuk tol itu aja keluar lagi, pulang lagi ngambil laptopnya. Kenapa ketika orang pada kelimbungan ketinggalan laptop, ketinggalan HP, ketinggalan ATM, dia puyengnya setengah budek? Loh iya kan? Lah, kenapa kemusyrikan itu hanya dinisbatkan kepada keris? Umpamanya, nah, karena ada orang yang membabi buta. Babi buta, awas. Babi melek kan udah saya kasih tahu. Babi melek aja susah belok. Babi belok itu nggak bisa langsung ngatret kayak Al naik sepeda. Siu ngepot nggak bisa. Babi mau belok berhenti dulu, ngatret. Ngerti gak maksudnya? Itu babi melek. Lah kalau babi buta bagaimana? Wah, apa baik ditabrak. Ngerti maksudnya? Maka ada istilah membabi buta. Nah, itu yang dimaksud. Nyambung nih. Weh, nyambung. Loh, jadi nggak ada hubungannya, kaitannya apa? Merawat warisan leluhur berupa keris dan lain sebagainya. Kemudian itu dicap sebagai kemusyrikan. Loh, kalau kita sholat itu nyembahnya ke siapa? Menghadapnya kemana? Ka'bah. Ka'bah itu isinya apa? Ya Hajar Aswad itu kan batu. Bangunan. Ini bangunannya 14 kali 14 atau 12 kali 12 itu. Panjang lebar tingginya hampir sama. Kan yang disembah bukan batu itu. Fal ya'budu Rabba hadzal bait. Maka sembahlah kalian semua Rabba hadzal bait, Tuhannya bait ini. Bait ini maksudnya kan Baitullah itu. Jelas maksudnya? Maka kadang-kadang ada orang yang salah kaprah. Ini orang sebelah. Umpamanya ini masjid. Biasanya orang-orang tua dulu itu kan yang mewakafkan masjid minta dimakamkan di depan masjid, maksudnya di belakang pengimaman itu loh, di balik pengimaman. Bukan menyembah kuburan. Orang yang disembah mah hakikatnya mah kan tetap Allah. Ini kadang-kadang banyak yang sering salah kaprah. Ya untung aja nih Al Aziz makamnya nggak di depan karena rumah tanah orang, di samping. Iya kan? Loh, kalau orang-orang yang tahu dalam arti wah nggak mau, antipati katanya nyembah kuburan. Lah bukan. Oke, sekarang Masjid Al Khairat depannya nggak ada kuburan. Seberang jalan kan kuburan. Kalau ditarik lurus nggak sama Al Khairat? Lurus. Lah kita mau dimanapun ya tetap aja nemuin kuburan di depan kita, walaupun jaraknya jauh. Ya enggak? Nah kadang-kadang ada yang membuat rancu pemahaman kaitannya memaknai musyrik tadi. Beragama ya bukan berarti memusuhi budaya. Gitu loh maksudnya. Oke. Wabil walidaini ihsana. Dan
berbuat baiklah siapa kalian semua bil walidaini dengan kedua orang tua ihsanan dengan betul-betul berbuat baik. Ini dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ini dalam surah Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Wa wassayna dan telah berwasiat siapa kami al-insana pada manusia. Lu kan ngantuk gian ngaji diri. Aska siapa al lah diri lah ngantuk. Orang kekenyangan anu main. Nah, enggak. Makanya duit tadi nggak dikasih lah, kenapa? Lah main mulu lah, kalau mau nurut malah saya kasih 4.000 mah tiap hari. Lah tiap hari dikasih tahu melulu lah, capek yang ngasih tahu. Lah disetrap. Kan gitu. Ihsanan biwalidayhi ihsanan dengan betul-betul berbuat baik. Hamalat mengandung hu pada insan siapa ummuhu ibunya insan. Jangan buka aurat. Nah, kurhan itu dengan berat itu sama dengan yang atasnya wahnan itu. Wawadoat dan melahirkan siapa ummuhu hu pada insan kurhan dengan berat. Al ayata ila akhiriha wal ayata allati talaiha. Nah, itu udah jelas dalam ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, termasuk yang kemarin, itu bagaimana Allah menekankan tauhid kepada Allah dengan juga memperhatikan hablum minan nas. Maksudnya hablum minan nas, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi ibunya. Loh. Itu secara ayat. Waqala secara hadis, waqala Abdullah bin Mas'udin, bacanya begitu. Waqala Abdullah ibnu bukan ibni. Telah berkata siapa Abdullah, siapa itu Sayyid Abdullah ibnu Mas'udin, yaitu putranya Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kalau disimpelkan ibnu Mas'ud. Jadi kalau ada lafaz ibnu belum pulang kali ya? Coba Bunga lu cek dulu di atas apa di Al-Aziz. Ini sama aja si Ica ini. Berkatanya begini, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu bertanya siapa saya? Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyanya begini, ayyul a'mali ahabbu ilallahi. Ayyul a'mali bermula manakah amal-amal perbuatan? Ahabbu itu lebih dicintai ilallahi kepada Allah. Ya Rasul, amalan apa, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka faqala, maka menjawab siapa Rasul, as-sholatu liwaktiha. Nah, as-sholatu itu khobar, mubtadanya dibuang karena udah ada korenah pertanyaan sebelumnya. Kalau korenah, kalau khobar mubtada ditakdirkan, al-a'malu al-mahbubu ilallahi ta'ala, bermula amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, atau ahabbul a'mali, bermula paling dicintainya amal kepada Allah, as-sholatu itu sholat, liwaktiha terhadap waktunya sholat. Sholat isya ya di waktu isya, sholat subuh ya di waktu subuh. Jangan sholat subuh jam 7. Ada Bunga? Ya, kalau sholat subuh jam 7 itu namanya sholat duha. Ngerti maksudnya? Loh, itu
Qultu bertanya lagi siapa saya, summa ayyun, kemudian bermula apakah amal ayyul a'mali, itu kalau ditakdirkan. Qala menjawab siapa Rasul, birrul walidaini, itu berbakti kepada kedua orang tua tuh, kepada kedua orang berbakti. Qultu bertanya lagi siapa saya, summa ayyun, kemudian bermula amal apa ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Perhatikan, jihad fi sabilillah di sini nomor 3. Pertama sholat tepat waktu, kedua berbakti kepada orang tua, kemudian yang ketiga jihad. Sementara para teroris itu memahami jihad itu nomor 1. Ini salah. Nyambung kan? Bakti dulu sama orang tuanya yang benar. Begitu loh. Cuman berbakti kepada orang tua bukan di rumah mulu, netek mulu. Ngerti gak maksudnya? Berbakti kepada orang tua justru malah dengan cara nyantren, ngaji, ya itu bakti sama orang tua. Nah kalau bakti sama orang tua di rumah mulu, ya bukan bakti sama orang tua. Nggak mau belajar kan katanya bakti sama orang tua di rumah mulu. Paham itu maksudnya? Nah, jangan salah memahami. Nah kalau nyantren yang lama, kalau kiai dulu nyantren itu sampai ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, udah bener. Makanya santri-santri dulu itu sebenarnya titelnya udah profesor doktor, karena tua di pesantren. Sekarang aja pesantren ngaji jurumiyah aja belum pecus, jurumiyah aja belum hafal, sudah pengennya pulang dulu. Lah iya kan? Duh. Udah melek, cuci muka dulu baru duduk, wudhu. Salah sendiri ngantuk ya kan? Nah kalau siang mainan begitu. Lah nggak boleh lah. Oke, jam 9 lah kan mulai ngaji kok ya sebenarnya jam 8 tadi kan baca Al-Muluk, baca Al-Waqiah, Ratib. Jadi kemarin kan nggak di live-in kalau baca itu. Oke lanjut, satu hadis lagi dah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ridallahi fi ridal walidaini. Ridallahi bermula kerelaan Allah, keridhaan Allah itu fi ridal walidaini, dalam keridhaan kedua orang tua. Wasakhotuhu, itu bacanya boleh dua, boleh sakhot, boleh sukhtuhu. Memang masdarnya ada dua. Wasakhotuhu atau wasukhtuhu, dan bermula murkanya Allah itu fi sukhtil walidain, fi sakhotil walidain, dalam murkanya kedua orang tua. Udah jelas kan? Maka apa-apa minta musyawarah sama orang tua. Kalau orang tua, ya orang tua kok dikasih penjelasan, ngerti maksudnya? Orang tua itu kadang-kadang kuper juga ya nggak? Tibang lunak yang orang Betawi no, ya kan? Biasanya Betawi kan Betawi wilayah. Bang Icang aja anaknya umpamanya nyantren ke Jawa lah nangis, ya kan? Lah iya gak? Lah orang tuanya kok kudu gaul. Lah orang tibang sini ke Jawa kecil. Lah orang-orang kan sampai ke Amerika, ya kan? Lah masa kita takut? Aska denger, kita perlu taruh di atas ngapa? Malah di bawah. Nah, Aska ntar taruh pade sup, ya kan? Kalau odon mana odon? Odon masak. Odon kan ada darah orang Lampung. Maknya Odon itu orang Lampung. Nanti saya kirim ke Banyuwangi. Jangan anak Lampung udah buangnya ke Banyuwangi. Loh ada satu di Pati ada, Kang Suryana. Cuman baru setahun sudah meloloskan diri. Kan dulu bareng sama Yusuf ya. Iya kan? Tuh. Al buang kemana? Dia juga ada darah Lampung. Memang orang Lampung dia. Udah dibuang dibuang Bantar Gebang aja ya. Nanti
Lu buang di mana? Lah iya kan? Tuh begitu. Kalau lu kemana Andre? Udah dulu saya dulu ya nggak? Seno ke Pati dulu. Nggak usah lama 3 tahun aja no. Habis dari Pati ke Banyuwangi ya kan? Wow. Pulang udah ngibarin bendera. Begitu. Kalau lu kemana Riu? Kalau Riu bingung gua. Ya enggak? Udah di anu aja Banyuwangi. Ya buat sumbel-sumbel apa kek. Lah iya kan? Lah iya. Sembarangan. Oke. Wa qala alaihi salatu wassalam salasun ay salasu khisalin. Kalau itu kan isim nakirah tapi sebagai mubtada, ada musawwik. Musawwiknya apa? Mudhof ilaih. Cuman mudhof ilaihnya dibuang. Kan katanya wala yajuzul ibtida bin nakirah malam yufid ka inda zaidin. Terus apa no? Namira wa alfatan fikum fama khillul lana wa rajulun minal kirami indana. Nah gue juga hafal mubtada, emang gak hafal apa? Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar in qulta zaidun adhirun mani tadhar fa awalun mubtadaun wa thani fa'ilun aghna fi asarin dani. Nah Aska hafal Alfiah? Aska hafal Alfiah 100? Oh ya udah, ntar hafalan Alfiah. Aska imtihan. Lah iya. Udah hafal berapa? 100? Ntar kasih duit lo anu enggak. Lah Aska hafal Alfiah 100. Lah udah bawa. Lu sampai kelas 6 hafal sampai 300. Udah keren lah. Nyampe SMP hafal 500. Kirim ke Pati ya udah. Udahlah nggak usah nunggu SMA sob. Lulus SMP aja. Ntar SMA-nya ujian persamaan gitu kan. Mau gak gitu? Kan lu di sini berarti udah 9 tahun. Iya, kelas 6 sampai SMP kan udah 9 tahun. Lah di Pati 3 tahun, 4 tahun. Lah jemput lu semeter kok lu di pesantren. Lah iya kan? Ngerti maksudnya? Enggak apa-apa. Loh, Aska nih. Dengerin Al. Lu ikutin Aska, ikutin rajinnya. Ngerti? Lalu bercanda mulu. Lalu bercandanya Aska malah orang udah Alfiah, apal udah 100. Lalu Jurumi aja kagak hafal. Ngerti? Eglak, keklik. Asal lapar nangis. Ya enggak? Makanya sekarang stop 4.000. Bener dulu. Kalau lu udah bener ntar saya naikin goceng. Ya, lah ini mah eglak, keklik. Ada tadi bisa kasihin. Apaan ngantuk males. Lu gak usah kasih. Udah bener udah saya siapin tadi makan. Tuh 4.000. Buat dia teh. Lah orang sore tadi bercanda. Cekikian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya gak? Apa? Ya gak? Lah salah sendiri. Lah. Oke. Salasun bermula 3 perkara itulah yang fa'u tidak memberi manfaat ma'ahunna bersama salasun apa amalun amal. Ada 3 perkara yang mana amal tidak ada fungsi. Yang pertama al-israku billah, menyekutukan kepada Allah. Awas, musyrik kepada Allah ini dosa paling besar. Walaupun orang itu sholat, ngerti? Sholatnya nggak ada manfaat apa-apa. Walaupun dia puasa bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa sunnah yang lain. Bahkan puasanya mutih, hanya makan nasi putih sama air putih. Lu kuat sampai 21 hari, mata lu kalau nggak cekung. Nggak ada yang kuat sini mah. Iya kan? Suruh puasa prihatin. Saya tuh pernah ini dengerin supaya nggak pada ini. Nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam pernah saya. Buat Bang Icang. Katanya nyalonya pengen sukses. Coba. Nggak makan 3 hari 3 malam. Nggak makan, nggak minum.
Kan nggak boleh puasa wisel ya. Kalau malam saya nggak niat puasa, ya nggak makan aja udah. Ngerti maksudnya? Tuh itu saya lagi mengamalkan waktu itu hijab bahri loh salah. Emang doa saya nggak lah, kalau banyak-banyakan doa malah hijab yang 40 lebih saya hijab. Mau hijab apa? Andarun. Mau hijab nasor. Ya tadi yang pas maghrib saya tumen saya ngimamin tadi. Jailani al-Baghdadi. Rabbi inni maghlubun fangtasir wajbur qalbiyal mungkasir wajma samlial dan seterusnya lah. Termasuk hizib nasor. Allahumma bisatwati jabaruti qahri wa bisur'ati ighasati nasrik wa bihimayati, panjang itu. Wa bihimayati kalimanih tamam bi ayatik nas'aluka. Lah dulu awal-awal saya memberantas perjudian di sini, mau tanya Pak RT. Loh, depan rumah saya nyampe depannya Pak RT dulu tiap malam Sabtu, tiap malam Minggu, tiap malam Senin, bahkan tiap malam itu orang itikaf kaitannya main gaple banyak banget. Loh iya kan? Cuman Pak RT nggak tahu, saya mah tirakat aja mengamalkan 7 hizib yang galak-galak termasuk Hizbun Nawawi. Termasuk saya kelilingi sampai Masjid Al-Khairut, Gang Jurdil nembus ke sana. Saya siker. Oh, ngerti maksudnya? Orang nggak ada yang tahu. Lah saya kan dulu eglak-eglek emang suka jalan kan? Eglak-eglek jalan aja kan? Itu 7 hizib. Alhamdulillah berhenti sampai sekarang judi. Lah iya kan? Lah jangan dikira. Nah, baru sekarang aja Pak RT saya kasih tahu. Lah iya kan? Memang yang menghentikan perjudian hakikatnya Allah, tapi kan ada sebab. Ngerti maksudnya? Lah kalian suruh puasa Senin Kemis nawar, baca kayak tadi, suruh baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, itu pada bercanda. Baca Al-Waqiah model Al-Baqarah itu bercanda melulu. Lu tirakat. Ya, termasuk saya nyuruh kalian baca Al-Waqiah. Saya udah puasa duluan 41 hari. Tarki kulli dziruhin wa ma kharaja minhu. Kan gitu tirakatnya. Nah kalau santri nggak kurang prihatin, kurang jeripayah, kurang puasa, kurang melek. Melek jangan adu melek sama saya. Lah orang kalau saya malam nggak pernah tidur, makanya saya tahu ini subuh yang adzan siapa, nggak ada yang adzan pun saya tahu. Mohon kadang-kadang saya angon, weh jam segini belum adzan, karena kan sering saya turun kan. Lah emang nggak saya kontrol. Lah cuman kalau subuh saya emang nggak sholat subuh kemari. Sholat kemarin kelamaan nanti. Orang sampai sholat subuh ancang-ancang tidur saya mah. Lah kan begitu kan. Lah lu jangan begitu kan, lu kepada sekolah. Loh gitu. Tapi dulu waktu saya nyantren tidur jam 12 juga nggak pernah. Saya dari dulu terlatih. Ini saya cerita begini supaya kalian terbiasa. Saya mutola tuh nyampe jam 2, setengah 3 biasa. Dan saya nggak pernah pakai bantal kapuk, nggak pernah. Nih bantal saya nih saya gambarin nih. Bantal saya kayu. Ini kayu. Kan dulu pernah saya ceritain sama kalian. Ya kan? Kayu. Nah, tengahnya saya lobangin. Kayu itu loh, kayu randu. Bukan kalau bantal kapur leles, keenakan. Kalau bantal kayu begitu bangun, begitu ngantuk kan, dek gitu kan, bangun, udah langsung bangun. Kalau bangun langsung bangun Al. Ngerti maksudnya? Jangan bangun malas-malesan. Malas lawan, itu setan. Tanamkan seperti itu. Kok kita malas? Itulah iblis. Nah terus bagaimana? Langsung ambil wudhu. Oh, setannya ngibrit. Jelas itu. Lah subuh, sebelum subuh bangun. Apalagi kalau kiai saya dulu keras tegas. Subuh itu harus ke musola duluan. Sebelum kiai masuk, semua santri harus sudah di dalam. Kok kiai udah masuk di dalam ruangan,
santri datang telat, itu kena denda. Oh, itu kerennya kiai saya. Dulu dikritik sama kiai-kiai yang lain, denda pakai uang. Itu kiai saya. Begitu kiai saya sekarang sudah meninggal, denda itu diterapkan oleh semua pesantren yang ada di sana. Loh, tegas. Dengan Jinahu nggak tegas, keleleran, nggak mutu hasilnya. Bisa dipahami nih? Nah, di situ. Oke. Yang kedua, wa ungkukul waliden. Percuma lu beramal. Puasa, mau puasa, sholat sunnah, sholat hajat, tapi sama orang tua durhaka. Amalnya percuma. Dan yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, lari dalam hari peperangan. Pantang. Kita perang, mati-mati di situ. Namanya mati syahid. Kecuali kalau timbang 1 lawan 3 nggak boleh lari. Kecuali 1 lawan 5 baru boleh lari. Dibenarkan dalam agama. Kita perang, umpamanya 1 masih banding 3, hadapi. Kan perang Badar begitu. 313 kaum muslimin, orang kafir Quraisy waktu itu berapa? 1000. Waktu perang Uhud, kaum muslimin 1000, kafir Quraisy 3000. Mana pernah menang jumlah kaum muslimin, selalu kalah jumlah. Tapi menang. Selagi nawaitunya lillah, ya sama. Kita memperjuangkan agama. Kalau semangat kita nawaitu kita lillah, ya rawe-rawe rantas malang-malang putung. Makanya kadang-kadang perlu sikap gila. Kalau sikap waras gak bakalan jadi al-azisti. Ngerti kan? Nah, itu yang dimaksud. Selon itu perlu, sableng itu perlu, tapi pada tempatnya. Bukan sableng gak mau belajar, itu bukan sableng, gemblung gitu. Ngerti Al? Lu nyambung gak? Lu apa, sableng apa gemblung? Dua-duanya. Kan begitu kan? Oke. Terakhir, hampir sama. Waqala alaihi salatu wassalam, akbarul kabairi. Itu akbaru. Siapa? Adik, dengerin kalau kamu adzan, Allahu akbar, Allahu akbar malah. Adik nih sama maftuh. Allahu akbar, bukan Allahu wak. Apa itu wak? Allahu akbar, ngerti? Akbar, bukan Allahu akbar. Enggak ya, Boko juga sama itu. Itu kan pernah adzan kan? Allahu akbar. Nah, itu kalau yang gede apa ketika adzan diluruskan, didampingi gitu loh. Enggak apa-apa tapi didampingi. Jelas kan? Nah, ya itu aska dilurusin. Akbarul kabairi bermula paling besar-besarnya dosa besar. Salasun itu ada 3. Pertama al-israku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatuz zuri, dan kesaksian palsu. Itu enggak dosa yang paling besar ada 3. Nah, itu yang sesuai pembahasan yang nomor 2, yaitu uququl walidain. Ya udah besok dah. Nah, ini gimana? Udah anu dah yang gede-gede dah. Grebek salah sendiri, tadi udah saya suruh ngangkutin split. Aturan kan udah datang splitnya, pasirnya. Nah, gara-gara tempatnya, aku dibantuin ya Sob. Terutama yang paling pinggir itu biar rata. Truk mundur maksudnya biar bisa, karena dam truk kalau mundur nggak rata, kebalik. Kan itu ditonggengin begitu, nggak dibongkar pakai ini gitu ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.